Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu bapak guru sekalian yang terhormat. Berikut ini kami akan sampaikan kabar gembira bapak ibu, terutama adalah bagi bapak ibu guru yang sudah dinyatakan lulus pretest atau lulus seleksi akademik tahun 2017 sampai tahun 2019, dan juga di tahun 2022 kategori 1 bapak ibu sudah lulus pretest. Maka silakan memantau akun SIM PKB-nya masing-masing pada tanggal-tanggal yang akan kami sampaikan berikut ini, karena Bapak Ibu akan bersiap-siap untuk dikonfirmasi kesediaannya sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di gelombang kedua tahun 2022 yang sebentar lagi akan dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, informasi yang akan kami sampaikan ini adalah berdasarkan surat edaran dari Direktur Pendidikan Profesi Guru Dirjen GTK Kemdikbudristek melalui surat bernomor sekian tertanggal 21 Oktober 2021, dan baru saja kami terima suratnya Bapak Ibu, terkait informasi dan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Bapak Ibu. Surat ini dibuat oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru Bapak Temu Ismail untuk menindaklanjuti surat Dirjen GTK yang tertanggal 20 Juni 2022 tentang pengumuman hasil seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Direktur PPG telah menetapkan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dan kategori 2 tahun 2022, dan selanjutnya Bapak Ibu dalam surat edarannya adalah untuk memenuhi ketersediaan kuota di tahun 2022 akan diselenggarakan PPG dalam jabatan kategori 2 kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Maka informasinya adalah sebagai berikut ini Bapak Ibu. Yang pertama, informasi penempatan calon mahasiswa ke perguruan tinggi penyelenggara. Maka Bapak Ibu nanti dapat melihat di laman ppg.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun SIM PKB-nya masing-masing Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti agar selalu memantau akun SIM PKB-nya masing-masing ya. Barangkali Bapak Ibu mendapat notifikasi untuk konfirmasi kesediaan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2017 sampai 2019 dan juga pretest tahun 2022 gelombang 1 yang lalu Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang mendapat kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 nanti, maka wajib melakukan konfirmasi kesediaan penempatan PPG dalam jabatan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti mendapat kesempatan untuk dikonfirmasi kesediaan, Bapak Ibu konfirmasi saja meskipun LPTK-nya itu jauh dari daerah Bapak Ibu, karena untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 maupun kategori 2 ini masih dilaksanakan secara daring ya. Jadi tidak masalah Bapak Ibu ketika mendapat penempatan untuk dikonfirmasi kesediaan mengikuti PPG itu di LPTK yang jauh, Bapak Ibu tetap harus mengeklik untuk mengkonfirmasi dan bersedia seperti itu. Untuk itu sekali lagi nanti Bapak Ibu sering untuk mengecek akun SIM PKB-nya masing-masing. Nah, untuk konfirmasi kesediaan itu berlaku juga bagi peserta cadangan ya Bapak Ibu, untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia ketika peserta utama itu diberi kesempatan untuk konfirmasi namun tidak bersedia karena alasan tertentu, maka Bapak Ibu yang masuk dalam cadangan itu juga tetap bersiap-siap ya untuk menggantikan seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan, artinya Bapak Ibu yang sudah lulus pretest tapi belum dipanggil dan dikonfirmasi kesediaan, maka Bapak Ibu dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Jadi pada video sebelumnya Bapak Ibu tanya bagaimana jika kami sudah lulus pretest di tahun sebelumnya sampai saat ini belum dikonfirmasi. Nah, silahkan nanti di jadwal-jadwal ini Bapak Ibu memantau, kalaupun belum dipanggil untuk konfirmasi kesediaan, Bapak Ibu masih tetap mendapat kesempatan yang sama untuk penempatan di pelaksanaan PPG berikutnya seperti itu Bapak Ibu. Adapun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 akan disampaikan ini Bapak Ibu tanggalnya 29 Oktober 2022 ya. Ini untuk
konfirmasi kesediaannya berupa penetapan mahasiswanya. Nah, akan kita lihat lampirannya yang berupa jadwal-jadwalnya Bapak Ibu. Jadi berikut ini adalah jadwal untuk ketentuan PPG dalam jabatan kategori 1 di gelombang kedua. Untuk konfirmasi kesediaan di akun SIM PKB Bapak Ibu itu nanti silahkan Bapak Ibu memantau dari tanggal 24 sampai 27 Oktober di akun SIM PKB-nya masing-masing ya. Barangkali Bapak Ibu adalah yang sudah lulus pretest sebelumnya itu mendapat kesempatan untuk dikonfirmasi seperti itu. Nah, nanti di penetapan peserta itu di tanggal 29 Oktober ya. Selanjutnya untuk kegiatan lapor diri di tanggal 30 sampai 31 Oktober. Nah, ini langsung dilaksanakan belajar mandirinya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu itu sudah konfirmasi kesediaan dan sudah ditetapkan sebagai peserta, maka Bapak Ibu langsung mengikuti kegiatan belajar mandiri ya. Karena ini akan segera dilaksanakan di pekan depan Bapak Ibu. Pekan depan mulai 31 Oktober ya. Ini sudah dimulai orientasinya. Kemudian pelaksanaan ini sudah menjadi rentetan ketika Bapak Ibu itu sudah menjadi peserta mahasiswa PPG dalam jabatan. Itu sudah dimulai dari 31 Oktober. Nah, untuk kegiatan PPL-nya di sini ya sampai pada uji komprehensif dan juga praktik pembelajaran atau PPL-nya itu di 6 sampai 20 Desember 2022 dan nanti dilanjutkan di 2 sampai 20 Januari 2023 Bapak Ibu. Selanjutnya untuk UKIN di gelombang kedua kategori 1 itu di 25 Januari sampai 1 Februari. UP-nya adalah di awal Februari ya, tanggal 4 sampai 5 Februari. Ini adalah lini masa jadwal dan ketentuan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus pretest PPG dalam jabatan, baik pretest dari 2017 sampai 19 maupun yang di tahun 2022 yang sudah mengikuti seleksi akademik dan sudah dinyatakan lulus namun belum ada konfirmasi kesediaan hingga mengikuti PPL. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mengikuti PPL di kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 yang sebentar lagi akan dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, lalu apa ketentuan ketika lapor diri? Yaitu yang pertama Bapak Ibu ada format A1 dan fakta integritas ya, yang nanti ketika Bapak Ibu sudah konfirmasi kesediaan itu akan tersedia di akun SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian biodata mahasiswa juga sudah ada formatnya. Kemudian untuk surat-surat ini juga sama, surat pernyataan izin pimpinan itu juga sudah tersedia di SIM PKB. Lalu yang Bapak Ibu siapkan selain itu adalah scan ijazah S1-nya, scan transkrip nilai S1-nya, scan kartu identitas KTP, scan pas foto berwarna ukuran 4x6, kemudian SKCK dari kepolisian setempat. Untuk ketentuan lapor diri ini sebenarnya tergantung oleh LPTK masing-masing Bapak Ibu. Ada juga yang harus segera pada saat lapor diri di awal itu memerlukan semua dokumen ini, namun ada juga LPTK yang bisa menyusulkan ketentuan-ketentuan atau berkas-berkas dokumen yang untuk lapor diri ini bisa juga disusulkan seperti itu. Atau bahkan juga beberapa LPTK itu memiliki kriteria tersendiri ya, atau di sini di poin terakhir itu adalah adanya tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing karena memang untuk ketentuan lapor diri itu yang memiliki kewenangan adalah dari LPTK penyelenggara PPG dalam jabatan. Dalam lampiran ini juga sudah tersedia untuk lampiran fakta integritas, kemudian surat izin pimpinan. Nanti akan saya sampaikan dalam kolom deskripsi, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Ini juga sudah tersedia format biodata mahasiswa. Silahkan nanti Bapak Ibu unduh dan juga edit ya sesuai identitas Bapak Ibu agar nanti dalam proses lapor diri ke LPTK Bapak Ibu sudah punya berkas yang sudah siap. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang nantinya ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di gelombang kedua. Namun bagi Bapak Ibu yang nantinya belum mendapat kesempatan konfirmasi juga dalam kategori 1 gelombang 2 ini masih akan tetap dalam antrian pada pelaksanaan PPG di
gelombang dan tahun berikutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.